Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita lanjutkan di sesi yang kedua atau part kedua mengenai materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana jika konsekuensi bahwa sudah puasa, kemudian ada yang ketinggalan, kemudian diqadha, pas ketinggalan juga satu hari, misalnya ya. Tiba-tiba Ramadan datang lagi. Bagaimana konsekuensinya? Nah, orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadan antara yang memungkinkan untuk mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah satu mud, satu makanan. Iya, satu mud, satu makanan bayarnya. Ya, konteksnya ya karena tadi, karena tidak membayar. Jadi harusnya dibayarkan. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya harus bayar fidyah. Fidyah ini dibacakan sebagai keterlambatan mengqadha puasa. Berbeda dengan orang yang tidak sakit atau uzur, maka karena sakit atau uzur, maka dia boleh membayar sampai masih ada maka ya tidak wajib bayar fidyahnya hanya mengqadha puasa. Tapi menurut yang pendapat yang kuat, berlipat ganda. Misalnya orang puasa tanggungan qadha puasa sehari di tahun 2018, dia kunjung mengqadha, maka ia wajib mengqadha 2 kali. Yang kita panzur ragibin. Nah, jadi kalau misalnya sampai 2 kali Ramadan kada kau jua, maka wajib fidyahnya berlipat ganda menjadi dua mud. Ya. Kada kau jua ya 2 mud jadinya hitungan hitungan mudnya. Tapi qadanya tetap dibayarkan. Ya. Allah. Kemudian ketika orang mengqadha fidyah atau kafarat, ya ini bahasannya. Yang dimaksud mengqadha itu adalah mengganti, ya sementara yang meninggalkan dengan uzur cepat-cepat mengganti. Nah, sekarang kita bahas tentang fidyah. Apa itu fidyah, Pak? Nah, tadi ada pertanyaannya ya. Silakan ada teliti jujur. Fidyah yang dimaksud sini adalah orang yang kadang lagi puasa, sakit, hamil menyusui, orang yang mengqadha Ramadan, kemudian kalau sempat membayarnya sampai Ramadan selanjutnya. Kemudian orang yang mati yang memiliki hutang puasa. Berapa qadarnya? Tadi sudah dibahas di pertanyaan tadi. Berapa qadarnya? Qadar dan jenis fidyah yang ditunaikan ada satu mud makanan untuk setiap hari yang ditinggalkan dan berlaku kelipatannya. Makanan pokok, kalau misalnya digambut berapa, diganjar berapa, hitung aja. Ya, anggaplah satu mud itu sekitar, ya sekali makanan ini kan 30.000 ada 45.000 ya, tergantung kondisinya. Nah, kalau sifatnya adalah ukurannya adalah beras, maka konteksnya adalah kita lihat ukuran mau dikonversikan dalam hitungan gram adalah 675 gram atau 6,75 ons. Berapa sekali itu? Ya. Dalam kitab Islamu Adillah tuh. Ya. Berarti 6,75 ons itu berapa di sekarang? Cuma Anda hitung sendiri ya. Nah, siapa yang diberikan? Ya tentu orang-orang fakir miskin. Misalnya 10 hari, maka 10 mud semuanya orang diberikan kepada satu orang miskin. Ya. Nah, diperbolehkan mengalokasikan beberapa mud untuk beberapa hari puasa yang diberikan kepada satu orang fakir miskin. Misal, fidyah 10 hari, maka 10 mud semuanya boleh diberikan kepada satu orang miskin. Pendapat pertama boleh saja. Pembayaran fidyah untuk sehari tidak diperbolehkan diberikan kepada 2 orang atau lebih besar. Bila wanita menyusui 1 hari, maka 1 mud fidyah tidak boleh diberikan kepada 2 orang fakir. 1 orang saja mudnya tadi. Tata cara niat fidyah, nawaitu an akhruja fi fitri shaum Ramadan fardhu ta'ala. Bahasa Banjarnya, bahasa Indonesianya, aku ini melakukan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadan fardhu ta'ala. Jadi kalau misalnya bayar fidyah, ini bayar setiap hari satu orang miskin. Kemudian jika hamil seperti ini, jika dia mengqadha juga seperti ini, jika meninggalkan ahli waris, nawaitu an ukhrija hadhihi fidyatan an shaumi Ramadan fulan bin fulan. Jadi fulan bin fulan itu meninggal, dia hendak membayar tapi tidak sempat, maka boleh bayarkan fidyahnya. Ya, gitu. Waktu melakukan fidyah kapan? Ya tentu setelah di bulan Ramadan. Fidyah puasa orang yang mati diperbolehkan dilakukan kapan saja. Jadi kalau puasanya orang meninggal, kapan saja boleh. Tapi jika orang yang menyusui, orang yang sakit, tua yang lagi sehat, atau yang menyusui, dikeluarkan setelah subuh. Jadi misalnya hari ini kalau sempat puasa nih hari Rabu, maka ini boleh aja kada puasa. Kemudian imba itu bagusnya apa? Dia mengeluarkan fidyahnya.
atau malam hari juga boleh. Ya, artinya seharian pun diperbolehkan bayar fidyah. Tapi tidak boleh juga bayar fidyah sebelum berpuasa. Artinya apa? Lewati harinya dulu. Lewati harinya, baru besoknya dia bayar fidyah. Lewati harinya, baru besok dia bayar fidyah. Artinya sehari harus puasa, hari itu juga bayar fidyah. Jangan di awal, belum puasa sudah bayar fidyah, tidak boleh. Ringkasnya ini, waktu pelaksanaan fidyah minimal sudah masuki malam hari bulan puasa. Ya, itu boleh, ringkasnya. Nah, kalau kafarat, berhubungan intim di siang hari, ini tidak boleh dan sifatnya adalah bayar qadhaan, memerdekakan budak. Jika tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, boleh mewajibkan membayar makan 60 fakir miskin. Artinya mungkin yang seperti ini mungkin bagi orang-orang yang berlebihan dia akan langsung bayar. Sebenarnya kalau kita melihat hukum, konteks hukum puasa, maka coba dulu selama 2 bulan berturut-turut coba dulu, sehari ini coba, besok coba lagi, 3 hari 4 hari sampai sebulan kawak teruskan, sebulan kawak teruskan. Tapi bila dia sebulan pertama ada kawak, bulan kedua ada kawak lagi, bulan ketiga ada kawak lagi, ya udahlah bayarkan 60 fakir miskin ketemu tadi. 6 kali 5 3 juta ya, 3 juta yang dibayarkan. Nah, tabelnya begini, tabelnya wanita haid dan nifas dia wajib qada, sakit yang masih ada harapan sembuh qada, sakit yang tidak ada harapan sembuh wajib fidyah, musafir juga mengqada, pekerja berat mengqada, sengaja membatalkan puasa mengqada, lansia yang kada bakalan kawa sehat lagi atau kada kawa lagi puasa fidyah. Jadi kalau ada orang tua kakek yang usianya 70, 80 orang lagi puasa, bayar fidyah aja. Kayak subuh sih makan dah. Jam 7 sih makan. Nyaman banget, lahap. Karena kau puasa, maka kita wajib membayarkan fidyahnya ke orang miskin satu mud. Ya, kalau ada di samping rumah yang kada mampu, berikanlah satu mud. Ya. Orang yang dapat puasa sampai mau kota selanjutnya lagi, ya tetap bayar kota, bayar fidyah juga. Makanya kalau ada hutang, cepat-cepat dibayari. Jangan ditunda-tunda. Ya. Dan ingat, dicatat. Hutang itu dicatat. Jangan berkira-kira. Ini bagi perempuan, akhwat jika mens atau haid, maka dia harus catat berapa hari dia tidak puasa. Jangan berkira-kira atau kayaknya sudah nih. Udah bisa pakai kayaknya. Harus gunakan pakai fakta ya. Faktanya berapa. Kira-kira segini deh, kayaknya segini gitu. Ya, tapi konteksnya adalah fakta. Kemudian bagaimana jika misalnya ada wanita hamil yang menyusui? Jika khawatir pada dirinya sendiri, qadha. Khawatir pada bayinya juga qadha. Tapi kalau dua-duanya juga qadha. Tapi kalau khawatir pada bayinya saja, dia bayar fidyah. Bisa sih kita bisa melihat, aku khawatiran bayinya aja, berarti bayar fidyah aja. Itu biasanya bayi yang benar-benar perlu asupan gizi ya. Trimester ketiga itu, pertama itu mungkin masih aman, tapi sudah trimester yang ketiga itu berapa ya, mulai umur yang pertama sampai 3 bulan itu mungkin dia perlu asupan dulu. Karena menjaga jangan sampai keguguran. Tapi kalau sudah 3 bulan, itu sudah kuat janin, insya Allah. Anak kecil tidak wajib berpuasa, kemudian jika dia gila karena ceroboh atau sengaja, dia wajib puasa. Ya. Jadi konteksnya dia wajib puasa. Jika orang itu meninggal, ada uzur, tapi tidak menimbulkan ada masalah. Ya. Orang meninggal dan dikasih puasa, kemudian tanpa uzur atau karena uzur namun dia melakukan waktu untuk makan puasa, maka dua pendapat. Pendapat pertama, dia boleh membayar fidyah atau mengqadhakan puasa tersebut. Kalau jadi ahli waris hanya bisa membayar fidyah saja. Ya. Nah, sunah-sunah puasa sudah pian pelajari ini dan pian lakukan terus, yaitu sahur. Sahur penati sahur barakah. Waktu sahur itu berkah. Artinya apa? Jangan nonton bola, jangan nonton yang pada sebagainya. Sunat tahajud lah. Ya. Istighfar, duduk, tahajud. Karena waktunya berkah. Buktinya berkah apa? Ringkasnya, ketika kita berpuasa, ternyata seharian kita tidak ada yang sakit. Insya Allah. Bandingkan dengan mereka yang tidak puasa. Contoh misalnya gini. Kawan pian berdua, yang satu puasa Senin, yang satu tidak puasa Senin. Menunya sama, makannya sama, tapi yang satu niat, yang satu tidak. Apa yang terjadi ketika jam 1 siang? Mungkin yang niat puasa masih bisa bertahan, tapi yang tidak berpuasa atau niat yang tidak berpuasa mungkin jam 1 itu sudah datang ambulan, koma. Kenapa? Karena dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Kenapa? Niatnya tidak ada. Ternyata ketika ada niat, berubahlah makanan tadi jadi sebuah asupan dan akhirnya alhamdulillah dia bisa mampu bertahan sampai maghrib. Ya.
Apalagi dengan kegiatan ibadah yang sifatnya tahajud kah, istighfar terbanyak, salawat terbanyak, insya Allah ada berkahnya di bulan Ramadan. Jam berapa bangun nih? Jam 4, ibadah dulu sambil memasak makanan sampai jam 4:30 makan, 4:30 selesai, mungkin jam 5 imsak, 5 kurang 10 imsak ya. Udah imsak stop aja, tapi kalau memang masih mau minum, minum aja sebelum azan, tapi jangan lama-lama. Karena Qubailah saat itu menunggunya simpel banget, jadi jangan terlalu lawas ya, langsung aja. Ya. Baik, doanya apa Pak? Allahumma lakal sumtu, boleh. Nah, zahaba zab'u wa dhalatil uruq wa zabatil ajr insyaallah juga boleh. Tidak sebakalahi masalah bacaan buka puasa. Allah melakukan sumtu boleh, Allah zab'u boleh, Allah baiklah juga boleh. Tapi bagus sunnah yang dibaca oleh Nabi yang tadi. Zahaba zab'u wa dhalatil uruq wa zabatil ajr insyaallah ta'ala. Kalau makan di wadah orang, doakan orang lain. Mudah-mudahan yang memberi makan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu bahasa Banjarnya, bahasa Indonesia-nya ini, bahasa Arab ini. Ya. Kemudian menahan diri daripada hal-hal yang syubhat. Ya, hindarilah hal-hal yang sifatnya menyentuh aroma parfum. Ya, mohon maaf, akhwat, jangan berparfum karena sifatnya parfum itu akan menyebabkan orang yang menciumnya itu mendapatkan dosa dan dia juga akan berdosa. Jadi parfum itu sekedar pian mencium gasan pian aja. Atau untuk kepentingan kecil aja, simpel baunya. Jangan yang strong ya, atau yang soft saja. Ya. Untuk diri pian saja. Ya, itu tadi catatan dari apa tadi? Sunnah-sunnah puasa ya. Sunnah-sunnah puasa, makan sahur, kemudian berdoa sebagainya, menahan dari syubhat. Ketiga, kelima, mandi janabah bagi yang berhadas besar sebelum terbit. Jadi sebelum fajar itu sudah mandi, karena bila kadang mandi berarti harus sembahyang subuh. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Jadi kalau memang bisa sedekah 2.000 ya 2.000, 5.000, 3.000 terserah ya. Ketujuh, baca Quran ibadah. 8, jangan berdusta, jangan menggibah. Gibahnya mungkin dengan mulut. Sekarang itu gibahnya dengan tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini kata Allah aku tutup mulut mereka, tapi tangan menjadi saksi. Maksudnya apa? Kalau dikiaskan sekarang WA, ya kita sih boleh mengkritik tapi jangan menggibah. Ya. Apalagi yang digibah kawan, pimpinan, pemerintah, yang gibah juga gitu. Kalau mau jangan menggibah, mengkritik saja. Ya. Tapi jangan sampai menggibah. Kita bukan pemerintah, kita juga bukan orang yang dipercaya untuk mengkritik, kita juga bukan orang yang DPR dan sebagainya. Amanah kita hanya menjalankan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita mau mengkoreksinya saja. Ya. Kemudian berkumur-kumur jangan terlalu sering, karena batal, karena Pak makruh saja. Mengunyah-unyah Pak boleh, tapi makruh. Mencuci makanan juga boleh, tapi makruh. Berbekam, makruh. Berbekam itu yang keluar darah. Berendam, magina, pokoknya di sungai. Siwak, jangan juga. Habis zuhur jangan. Kemudian jangan juga terlalu banyak tidur, tidak berfaedah. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, menggunjing, hal domba, berdusta atau fitnah, hal-hal yang diharamkan, melihat, memandang dengan syahwat, sumpah palsu, melakukan perbuatan yang buruk. Baik, demikian untuk part kedua, untuk materi pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan ke part